Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NPM 18090051. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asal-usul orang Minangkabau di Indrapura, di pesisir selatan di kampus saya sendiri. Menurut salah satu cerita lama, penduduk Indrapura masa dahulunya datang dari berbagai daerah di Minangkabau. Kabarnya dari Pariangan, Padang Panjang 8 keluarga, dari Sungai Pagu 6 keluarga, dan dari daerah lainnya 6 keluarga pula. 20 keluarga inilah yang dianggap berbagai orang asli Indrapura. Meskipun pada hakikatnya di Indrapura ada juga berasal dari keturunan Malaka, Bugis, Jawa. Indrapura pernah menjadi daerah penting sebagai pusat perdagangan di pesisir barat pantai Sumatera. Raja-raja Indrapura hingga terakhir berjumlah 33 orang. Mereka berasal dari berbagai keturunan. Ada dari Pagaruyung, Banten, Bugis, Jawa, Persia, dan malah ada yang diyakini oleh Portugis kata Alambros. Camat Kecamatan Pancung Soal atau di Indrapura pada saat dijumpai beberapa waktu lampau. Menurutnya Indrapura pernah menjadi kerajaan besar yang lebih kurang sama luasnya dengan kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi, terakhir Indrapura hanya berupa kerajaan kecil setelah diduduki Belanda pada tahun 1824. Keluarga Raja Indrapura pernah terdesak oleh Belanda, lalu mereka memilih dekat dengan Inggris yang berada di Bengkulu. Dan selanjutnya, raja-raja yang memerintah di Indrapura turun-temurun seperti adat pengangkatan penghulu di Minangkabau. Seorang rajanya sudah mangkat dan diganti oleh sepupunya atau kemenakannya. Raja diganti ini biasanya diajukan oleh kaum kerabat. Lihat saja Raja Marah Yahya yang berkat bantuan Belanda jadi regen di Indrapura. Setelah meninggal, dia diganti oleh saudaranya sepupunya bernama Marah Ripin. Marah Ripin kemudian mengundur diri karena naik haji ke Mekah dan diganti oleh Marah Baki yang meninggal 1891. Marah Baki Sultan Firmansyah diangkat menjadi regen tahun 1858 dan meninggal pada usia 80 tahun. Kemudian diganti oleh Marah Rusli Sultan Abdullah pada usia 24 tahun. Marah Rusli menobat menjadi raja 22 Juni 1891. Pada masa itu sebenarnya banyak dari keluarga raja berumur lebih senior. Dan saya menjelaskan tentang wilayah suku bahasa yang digunakan di Indrapura atau di Sumatera Barat, kampung saya sendiri. Penduduk Sumatera Barat ini dihuni oleh mayoritas yang oleh suku Minangkabau. Selain suku Minang, di wilayah Pasan dihuni oleh suku Mandailing dan suku Batak. Awalnya muncul penduduk suku tersebut pada abad 18 pada Perang Prairie. Bahasa ini Minangkabau yang berbeda untuk sebuah maksud yang sama, meski masih dalam akar rumpun kata, bahkan antar kampung yang dipisahkan oleh sungai yang berbeda. Terbesar adalah dialek yang ditutur di kawasan pesisir selatan dan dialek wilayah Muko-Muko Bengkulu. Dan selanjutnya yaitu ada suku. Di Indrapura ada terlibat penghulu dan kalangan ulama tetap ada di Kerajaan Indrapura, kata Alambros, salah satu seorang tokoh masyarakat Indrapura, yang mengaku di daerahnya ada 4 suku besar yang dibawa nenek moyang mereka dari Minangkabau, yaitu Sikumbang, Melayu, Caniago, dan Panai. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan tentang sejarah kerajaan di kampung saya sendiri di Indrapura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.